Ikhwatu fillah, ini yang terakhir ya penjelasannya, yakni tentang muhkam dan mutasyabih. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya muhkam, ada juga yang mutasyabih. Nah, salah satunya Imam Asy-Syatibi ya, berbicara tentang makna muhkam dan mutasyabih. Nah, apa itu muhkam? Kata beliau punya dua makna. Maknanya ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus adalah kebalikan dari yang dimansuh ya, ayat yang dimansuh atau dihapus. Dan ini adalah ungkapan para ulama nasikh dan mansuh ya. Sama saja, apakah hukumnya yang menghapus ataupun tidak. Mereka berkata ayat ini muhkam dan ayat ini mansuh gitu ya. Adapun makna yang umum, nah ini yang biasa itu ya. Yakni apa ayat yang bagaimana? Yang jelas dan terang gitu ya gitu. Dan tidak membutuhkan alat apapun untuk menjelaskan maknanya karena memang sudah jelas gitu ya gitu. Bisa dibaca di Al-Muwafaqat. Terus sedangkan ayat mutasyabih nih. Nah, ini masih samar-samar, masih ya tidak jelas ya. Syubhat ya kalau bahasa itunya ya. Yang samar-samar itu ya. Tapi apa mutasabih ini, nah ini juga ada dua macam. Ini masih samar-samar, maknanya belum jelas gitu maksudnya gitu ya. Pertama, makna hakiki, yaitu ayat yang tidak mungkin diketahui hakikatnya oleh manusia. Seperti hakikat sifat-sifat Allah. Meskipun memahami makna sifat tersebut, namun kita tidak mengetahui hakikat-hakikatnya dan juga tidak tahu kaifiatnya atau tata caranya ya. Oleh karena itu, ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang bagaimana Allah beristiwa, beliau menjawab makna istiwa sudah diketahui. Ya, tata caranya tidak diketahui oleh akal. Beriman kepadanya adalah wajib, gitu. Dan pertanyaannya adalah bid'ah, ya. Tidak boleh, gitu. Tidak boleh ditakwil. Gitu. Nah ini, karenanya ayat mutasabihat ini ya jelas ya. Sehingga maksudnya bagaimana jelas bahwa ini tidak boleh, gitu ya. Sibuk kita kepadanya ya, terus sibuk membahas ayat-ayat mutasyabihat gitu ya gitu. Kan kepada syubhat juga kan kita tidak boleh terlalu sibuk gitu ya gitu. Nah, itu juga ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh terus gitu ya. Kita terlalu terus gitu ya membicarakan itu, membahas itu ini gitu ya. Perdalamnya ini adalah berbahaya tentunya ya. Kedua, makna relatif. Artinya ayat tersebut bagi sebagian orang adalah mutasyabih, tapi bagi orang lain tidak. Dan macam ini diperbolehkan bagi kita untuk mencari penjelasannya. Nih kalau yang ini diperbolehkan ya. Karena mungkin bagi kita untuk sampai kepada makna itu. Contoh ayat laisa kamitslihi syai' ya. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Asyura ayat 11. Nah, ini sudah hafal ya. Nah, ayat ini mutasyabih bagi kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah ya. Di mana mereka memahami dari ayat tersebut bahwa Allah tidak boleh memiliki sifat-sifat ya. Hal itu karena menurut mereka apabila Allah disifati dengan sifat-sifat berarti Allah telah menyerupai makhluk. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang sangat banyak yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah. Akan tetapi bagi Ahlussunnah ayat itu jelas maknanya ya. Namun mutasyabih hakikatnya ya, mutasyabihnya ini secara hakikat.
Artinya bahwa Allah mempunyai sifat yang tidak serupa. Ya. Allah mempunyai sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, misalnya mengetahuinya manusia beda dengan mengetahuinya Allah. Allah Maha mengetahui. Ya, yusirruna wa ma yu'linun atau ma tu'linun ya. Itu yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya. Gitu. Ya kita tidak itu ya. Kita hanya mengetahui yang zahirnya saja ya. Yang terang-terangan saja kita tahu gitu nah itu ya. Itu diantaranya ya. Pengetahuan kita juga beda dengan hewan tuh ya gitu. Apalagi dengan Robnya ya, dengan penciptanya. Nah, ya. Bisa dipahami ya. Oleh karena itu, Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya wa huwas samiul basir. Artinya pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk ya gitu. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ya gitu. Pendengarnya Allah beda dengan makhluknya ya. Kalau kita terbatas pendengaran yang namanya makhluk itu terbatas ya gitu. Dan penglihatan kita terbatas sebagai makhluk ya. Beda dengan Allah ya. Nah gitu. Allah tidak ada batasan, Allah Maha melihat ya. Terus bagaimana sikap yang benar terhadap ayat muhkam dan mutasyabih? Adapun sikap yang benar di dalam menghadapi muhkam dan mutasyabih adalah mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada yang muhkam. Ibnu Qayyim berkata, adapun tata cara para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan para ulama hadis seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Bukhari dan lainnya adalah mereka mengembalikan dalil yang mutasyabih kepada dalil yang muhkam. Mereka mengambil dalil yang muhkam untuk menjelaskan dalil yang mutasyabih, sehingga dalil yang mutasyabih itu sepakat dengan yang muhkam. Dan nas pun saling berpadu, membenarkan satu sama lainnya. Karena semuanya berasal dari Allah, dan yang berasal dari Allah tidak mungkin adanya pertentangan atau kontradiksi ya. Ada kalau itu ya seperti ahli bid'ah ya, yang menolak ayat muhkam dengan ayat yang mutasyabih itu ya ditolak ya. Seperti contohnya tadi Jahmiyah, Mu'tazilah ya, yang menolak ayat-ayat tentang sifat Allah dengan ayat yang mutasyabih. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, juga menolak ayat yang menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy ya. Dengan ayat katanya Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Jadi dianggap tidak Allah itu di mana-mana gitu ya. Wal iyadzubillah ya. Kalau di mana-mana ya gimana nih Allah di mana-mana tuh ya. Terus bagaimana nanti jumlahnya gitu ya. Atau bagaimana? Apakah juga di tempat yang kotor gitu ya? Kan nggak mungkin juga ya gitu. Nah itu. Nah ini kita tolak dari diantara ya penyimpangan Mu'tazilah, Jahmiyah ya, mereka yang menyeleweng ini ya gitu. Kita tolak dan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa apa yang dijelaskannya dan juga apa yang di Al-Qur'an sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya penjelasan ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, ini tentunya kalau mau lebih lengkap lagi kaji di Aqidah Salafus Shalih ya.
Mungkin itu saja dahulu ya untuk penjelasan hari ini. Saya juga agak kelelahan nih dan juga mau maghrib ya. Kita tutup saja dengan doa ya. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fil rahmah wa ilana rusda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana Rabbi auzi'ni azkura ni'matal lati an'amta alayya wa ana amala sholihan tardah salif yadati ulaika ini muslimin sali dunia ladi was dunia lati fiha ma'asir tilaha ma'adi wajalat tazidan li fi kulli khair Allahumma rahmatika aju falatkilni wa sitafat lisani wallahu la ilaha illa anta Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka wa tub alaina innaka Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi auzi'ni azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa walidayya wa amala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulub. Ya musarrifal qulub sarrif qulub. Amanna sudah wa taqala fafna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu falatkilni ila syaitan. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Baik, kita mau melanjutkan, silakan lanjutkan doanya. Ini waktu ijabah doa ya. Juga doakan juga ya orang-orang yang saat ini lagi kesulitan ya, supaya Allah permudah langkahnya, permudah segala aktivitasnya, juga permudah urusannya, serta juga doakan pula orang-orang yang sakit supaya Allah berikan segera kesembuhan dan juga senantiasa kembali beraktivitas seperti layaknya biasa ya. Walafu minkum. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kelapangan ya, baik kelapangan hati, kelapangan dada ya, kelapangan urusan kita ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.